Tahukah kamu bahwa berinvestasi di pasar modal syariah tidak hanya soal keuntungan, tapi juga soal kepatuhan terhadap prinsip syariah? Lalu, bagaimana negara mengatur pasar modal syariah agar tetap sesuai dengan hukum Islam dan regulasi nasional? Nah, hari ini kita akan membahas dasar hukum dan regulasi pasar modal syariah serta bagaimana penerapannya di Indonesia. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pasar modal syariah. Jadi pasar modal syariah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek syariah yang diterbitkan oleh perusahaan publik serta lembaga dan profesi yang terkait, di mana seluruh produk dan mekanisme operasionalnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mestinya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip utama dalam pasar modal syariah, yaitu yang pertama larangan riba, yang dimana tidak ada bunga atau pendapatan tetap yang bersifat pasti. Yang kedua larangan ghorar, informasi harus jelas, tidak ada ketidakpastian yang berlebihan. Yang ketiga larangan maisir, yaitu tidak boleh bersifat spekulatif atau judi. Yang terakhir usaha halal, yang dimana emiten tidak boleh bergerak di bidang yang memproduksi minuman keras, perjudian maupun produk lainnya yang haram. Selanjutnya mengenai dasar hukum pasar modal syariah. Yang pertama berdasar pada Al-Quran, khususnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang menjadi payung hukum seluruh aktivitas pasar modal termasuk pasar modal syariah. Selanjutnya ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang beberapa yang penting yaitu POJK tentang penerbitan efek syariah, POJK tentang reksadana maupun POJK tentang sukuk. Selanjutnya mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, antara lain yang pertama Fatwa nomor 40/DSN MUI /5/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah. Yang kedua ada Fatwa nomor 80/DSN MUI /3/2011 yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regulasi bursa efek. Selanjutnya lembaga yang mengatur pasar modal syariah, yaitu yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur, mengawasi, dan mengeluarkan regulasi. Yang kedua ada Dewan Syariah Nasional atau MUI yang mengeluarkan fatwa syariah dan menentukan halal dan haramnya produk. Yang ketiga ada Bursa Efek Indonesia atau BI yang menyediakan sistem perdagangan, menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, dan selanjutnya ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang mengawasi kepatuhan syariah di lembaga keuangan. Selanjutnya, kriteria saham syariah. Saham dikategorikan syariah jika yang pertama, kriteria kegiatan usaha, yaitu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, kriteria keuangan, yaitu utang berbasis bunga di bawah 45% dari total aset, pendapatan halal di bawah 10% dari total pendapatan. Saham yang memenuhi kriteria akan masuk daftar efek syariah atau DES. Selanjutnya, instrumen pasar modal syariah, yaitu ada saham syariah, yang itu bukti kepemilikan atas perusahaan yang halal. Investor mendapatkan keuntungan dari dividen, capital gain. Yang kedua ada sukuk atau obligasi syariah, surat berharga syariah berbasis aset atau proyek, bukan hutang. Yang jenis-jenis akad sukuk yaitu ada ijarah, mudharabah, musyarakah maupun istisna. Yang ketiga ada reksadana syariah, yaitu dana investor dikelola manajer investasi sesuai prinsip syariah dan diawasi Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Selanjutnya mengenai mekanisme transaksi pasar modal syariah. Transaksi dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan tidak boleh short selling, tidak boleh margin trading berbasis bunga, harus ada kepemilikan saham secara nyata, dan tidak bersifat spekulatif yang berlebihan. Yang terakhir mengenai tantangan dan solusi pasar modal syariah, yaitu yang pertama ada rendahnya literasi masyarakat. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan edukasi dan sosialisasi pasar modal syariah secara berkelanjutan. Yang kedua adanya keterbatasan instrumen syariah. Nah, solusinya itu dengan melakukan inovasi dan pengembangan produk pasar modal syariah. Yang terakhir kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Solusinya dengan melakukan pelatihan, sertifikasi, dan penguatan kurikulum keuangan syariah.